selamat datang di acara Obrolin Jepang dengan Kubo. Sekarang saya pakai layar hijau untuk membantu tampilan supaya lebih baik. Juga di video sebelumnya saya ngerekam itu dengan menggunakan webcam dari PC. Makanya gambarnya mungkin nggak terlalu bagus. Tapi kali ini saya coba dengan menggunakan video dengan menggunakan HP. Dan mungkin kualitasnya bisa jadi lebih baik. Dan kalau gambar lebih baik kan dilihatnya juga lebih enak ya. Oke. Nah, sekarang saya mau membahas seperti yang saya janjikan di episode sebelumnya. Saya membahas bisa nggak sih orang Indonesia jadi pemain JAV di Jepang. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membahas dulu apa sih itu JAV. Jadi JAV itu kepanjangannya adalah Japan Adult Video. Nah, Japan Adult Video itu sendiri itu udah ada dari tahun 1960-an. Walaupun dulu masih bisa dibilangnya masih semi film dan masih disembunyi-sembunyikan. Karena saat itu industri film porno itu baru mau berkembang. Nah, akhirnya lambat laun karena banyak peminatnya, akhirnya mulailah jadi lebih berkembang dibandingkan industri apapun yang ada di dunia untuk saat itu ya. Kalau sekarang saya rasa sih udah banyak sih yang lebih. Nah, untuk industri itu sendiri itu bisa meraup keuntungan sampai 7 juta dolar US dollar. Itu tahun 1990. Kalau untuk uang sekarang, ya saya nggak tahu ya. Yang pasti dia bisa meraup keuntungan yang sangat besar sekali. Dan yang pasti untuk pemain wanita pasti dapatnya jauh lebih banyak daripada pemain laki-laki. Walaupun untuk kenyataannya dikatakan bahwa pemain wanita itu tidak se-happy apa yang seperti ada di dalam film. Jadi mereka kadang merasakan stres, kadang merasakan penyiksaan dan lain-lain. Bahkan ada yang saking depresi dan banyak juga pemain JAV-nya Jepang yang melakukan bunuh diri. Kadang-kadang ada beberapa dari pemain JAV untuk yang wanita ya, itu kadang-kadang mereka terjun ke dunia pornografi itu karena biasa kesulitan ekonomi. Karena dijanjikan bayaran yang sekali besar, jadi mereka masuk di industri tersebut. Dan ada juga dari artis ya, yang awalnya memang dia artis ya, tapi kenapa akhirnya dia jadi pemain JAV ya? Biasanya katanya karena penasaran. Karena itu karena bayarannya besar, makanya banyak dari mereka ya yang dia geluti itu 1 tahun jadi main terus gitu, syuting terus, ntar uangnya udah kumpul banyak nih, di pensiun. Tuh. Jadi cuma untuk ngumpulin duit doang, karena kan gimana ya, mereka itu sebenarnya main film itu tidak pernah dengan nama asli. Kalau ada orang yang benar-benar berani kasih nama asli, artinya dia udah memang rela dicap sebagai artis JAV. Contohnya yang setahu saya ya, maaf kalau salah, nah Maria Ozawa, dia pakai nama asli. Maria Ozawa, dia nama asli. Nah, karena memang dia itu memang sudah mau memang benar-benar terjun di situ. Dia nggak malu lagi. Makanya waktu dia jadi artis JAV ya, tuh dia langsung dijauhi dari teman-temannya, bahkan keluarganya buang dia dan lain-lain. Tapi dia udah nggak peduli, karena ya itulah profesi yang dia mau geluti gitu. Karena dari situ dia merasa dia bisa dapat uang banyak, dan buktinya sekarang dia bisa menikah sama pengusaha kaya dari Filipina. Itu yang saya tahu. Makanya
banyak kalau dilihat ya, artis-artis JAV itu mereka semua pakai nama-nama bohong. Kenapa? Karena mereka itu hanya menggeluti itu hanya untuk kumpulin uang, itu ya mereka hilang. Apalagi kan di Korea itu operasi plastik kan tuh udah apa ya, udah lazim banget ya dilakukan. Makanya biasanya mereka begitu operasi. Itu udah hilang, mereka udah hilang. Nggak bisa, kamu nggak bisa nyari lagi karena dia pakai nama samaran. Dan selanjutnya, seperti topik yang saya udah sebutkan pada untuk episode kali ini ya, bisa nggak sih orang Indonesia itu jadi pemain JAV di Jepang? Eh, dari episode pertama, saya udah pernah sebutkan bahwa kalau kawan-kawan mau ke Jepang, baiknya sekolah dulu. Jangan bahasa Jepang belajarnya dari orang pabrik, dari orang nggak jelas lah, bukan orang sekolah. Bahasamu bakal beda, jelas beda gitu. Kamu akan susah cari kerjaan dan lain-lain. Tapi kalau kamu sekolah dulu, setahun aja cukup, setahun ya. Nggak usah setahun deh, 6 bulan aja kamu sekolah. Setidaknya kamu sudah bisa berbicara sedikit-sedikit. Lanjutnya itu ya paling dari kehidupan sehari-hari, itu bahasamu udah jauh lebih bagus dibanding orang pabrik. Bukan saya bilang semua orang pabrik itu bahasanya jelek ya, enggak. Mereka biasanya pakai kata-kata apa ya? Kalau kita orang Indonesia bilang kata-kata slang ya, kata slang gitu. Mereka juga punya gitu loh. Jadi slangnya mereka itu kasar, kata-kata kasar. Biasa dipakai sama kita bilang orang preman lah gitu. Dan selanjutnya yang saya mau bilang ini pengalaman saya, jujur pengalaman saya pribadi. Saya dulu bekerja di daerah Ikebukuro, ya. Di situ di depan situ ada sebuah jalan, dan di jalanan itu waktu itu saya dipanggil sama seorang pria, dia masih muda. Dia bilang sama saya begini, bagaimana dengan JAV, kamu mau nggak? Dia jujur, saya nggak bohong, berani sumpah. Dan saya bilang, JAV. Saya pura-pura tolol. Apa maksudnya JAV? Gitu. Dia bilang, oh Japan Adult Video, kamu tertarik nggak main? Gitu. Terus saya bilang, emang apa menariknya dari badan saya? Gitu. Karena saat itu saya punya tinggi itu 160, berat badan saat itu 80 kilo. Jadi saya udah overweight 20 kilo. Tapi mereka bilang yang kita cari itu orang-orang seperti ini. Terus saya bilang sama mereka, karena kan mereka supaya membuat kita mau main, biasanya ada sedikit wawancara, sedikit singkat di jalanan. Jadi saya tanya, kenapa yang dicari orang seperti saya? Oh, baru dia bilangnya gini, biasanya dari pihak mereka itu, kan film JAV itu kan menjual wanitanya, bukan menjual laki-lakinya. Gitu. Makanya kalau laki-lakinya lebih jelek dibanding wanitanya, pasti akan dipanggil orang tersebut. Dia begitu. Jadi dia lihat saya, ini jelek dan gendut. Set sih. Cuma ya itulah kenyataannya. Makanya kalau kawan-kawan ya nonton film JAV ya, coba lihat deh pemainnya laki-lakinya, pasti jelek-jelek. Sumpah. Rata-rata ya. Karena saya, jujur aja saya sering juga nonton JAV, jujur ya. Sebelum menikah. Pemainnya itu tidak ada yang menurut saya tampan untuk laki-lakinya. Tapi untuk perempuannya dilihatnya semuanya menarik. Karena itulah nilai jual mereka dari video itu nilai jual mereka. Dan jadi kalau dua-duanya kesorot antara laki-laki dan perempuan, yang perempuannya harga jualnya bisa naik kalau laki-lakinya jelek gitu. Tapi kalau laki-lakinya tampan, perempuannya jelek, nilai jualnya turun. Itu kata mereka seperti itu. Jadi terus saya iseng lagi dong, saya nanya, emang nyarinya di sini aja ya? Akhirnya dia bilang, oh kita nyarinya di sini, di Shibuya sama di Harajuku. Bagaimana kategori kamu yang ngelihat bagaimana orang yang ditawarkan? Kenapa nggak semua orang ditawarin? Saya bilang begitu. Karena yang lewat di situ waktu itu bukan saya aja, tapi kenapa saya yang dipanggil? Gitu.
Nah, dia bilang katanya ada sesuatu dalam diri saya yang membuat dia itu mau manggil saya. Jadi dia nggak sembarang orang lewat atau tawar, mau main nggak? Mau main nggak? Nggak begitu. Jadi dia lihat ada sesuatu dalam diri dia. Saat itu saya berpikir, emang muka gue muka porno ya? Ampun. Saya ketawa sendiri sih ya, jujur aja ya. Why me gitu loh. Saat itu saya udah menikah. Jadi kaget aja ya saya ditawarin gitu. Tapi iya itulah ya penjelasan mereka. Gitu. Dan saya orang Indonesia. Purely 100% saya orang Indonesia. Akan tapi saya bisa bahasa Jepang. Sekali lagi karena saya sekolah. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih orang Indonesia jadi pemain JAV di Jepang? Bisa. Itu. Tapi untuk lebih detailnya, bagaimananya saya nggak nanya ya, gitu. Karena saya udah jelas saya bakal nolak. Jadi saya nggak mau banyak terlalu ngobrol. Waktu itu kita cuma ngobrol sekitar 15 menit ya. Udah itu saya bilang, baik, saya mau ke kantor dulu, saya bilang. Karena saat itu memang saya lagi mau pergi kerja. Karena saya biasa berangkat kerja itu 40 menit sebelum jam masuk, saya udah berangkat. Jadi saya diajak ngomong sama dia 15 menit. Saya masih punya waktu 25 menit untuk jalan ke kantor. Dan harusnya kantor itu bisa saya tempuh dalam jarak waktu hanya sisa 10 menit lagi. Jadi saya nggak terlambat. Jadi ya itu kesaksian itu. Dan saya di Jepang, saya punya satu teman yang menurut saya my best friend lah ya, dia my best friend. Betul-betul dia saya punya teman baik sekali. Dia orang Indonesia, papa mamanya dia orang Indonesia, dia laki-laki. Dia dari SD dia tinggal di Jepang. Tapi dia sekolahnya di SRIT, kita bilangnya. SRIT. Sekolah Republik Indonesia, T-nya saya lupa. Gitu. Ntar saya tulis di sini deh. Jadi dia sekolah di situ, bahasa Jepangnya super fasih, udah persis sekali dengan bahasa Jepang, sama orang Jepang. Orangnya ganteng. Orangnya ganteng, badannya bagus, kurus, tinggi, suka model-model kayak Jepang begitu, yang gitu, model-model Jepang gitu, kayak gini nih, ya. Nah, dia jalan ke situ. Dia bilang, kok nggak ada yang manggil ya? Gitu. Dia bilang sama saya, karena memang ya saat itu dia belum menikah. Ya, karena itu pas saya cerita seperti itu dia kaget. Lu bener Bo? Ya, gue berani sumpah gue ditawarin. Dia bilang, lu nggak mau Bo? Ya enggak lah, lu gila. Gue bilang, gue udah menikah. Terus dia bilang, yaudah ntar gue deh gitu. Dan dia nggak percaya sama omongan saya. Saya bilang, mereka tuh carinya orang jelek, gendut, jelek, pendek. Ya itu yang dicari. Dan teman saya itu ganteng, tinggi, tahu dandan. Saya nggak tahu dandan. Nah, dia nggak dipanggil. Bahkan dia udah datang ke 3 tempat itu. Dia datang ke Ikebukuro, dia datang ke Shibuya, dia datang ke Harajuku. Dan di lokasi yang ditunjuk, yang dikasih tahu ke saya, dia nggak dipanggil. Bahkan dia bilang, saya nggak lihat ada orang tuh di situ. Ya saya nggak tahu. Intinya itu. Jadi ya gitu misterinya. Bisa nggak sih orang Indonesia jadi pemain JAV di Jepang? Ya bisa. Tapi syaratnya kau bisa bahasa. Itu aja. Tapi ya oh iya, satu lagi yang saya lupa. Saya nanya sama mereka. Kalau misalnya main sama JAV itu, kita bayar atau kita dibayar? Kan gitu. Dia bilang kalau rekrutmen sembarangan, kita bayar. Unfortunately, kita bayar. Untuk pertamanya kita bayar. Jadi dia bilang sama saya, ya kamu untuk pertama ini harus kamu bayar. Dia bilang gitu. Nanti dia lihat bagaimana saya, kata dia.
dia lihat bagaimana saya bertahan berapa lama dan lain-lain, saya nggak tahu. Kalau perempuannya senang sama saya atau gimana, dia bilang dia akan panggil saya lagi dan saat itu saya akan dibayar. Gitu. Jadi setiap main saya dibayar. Ya, katanya sih 10.000 yen. 10.000 yen itu kalau dulu tahun saya itu kurs 132, jadi 1.300.000 sekali main saya dibayar. Tapi saya nggak nanya pemain ceweknya dibayar berapa ya. Gitu. Tapi ada syaratnya ya. Gitu. Ya itu syaratnya yang tadi. Ya jadi kalau kawan-kawan yang merasa jelek mau jadi pemain JAV, ya silakan jalan. Itu aja saya kasih tau. Tapi ya jangan bawa penyakit ke tempat orang. Periksa dulu. Ya tapi nggak tahu ya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah datang ke tempatnya. Saya nggak tahu main di mana. Saya jujur saya nggak tahu. Dan dia cuma bilang seperti itu, ya itu yang saya dengar. Gitu. Oke, kira-kira itu aja yang saya mau sharing sama kawan-kawan. Saya harap video ini bisa menarik dan bisa menambah sedikit pengetahuan. Walaupun saya nggak bisa sharing banyak banget ya, seperti profesional YouTuber yang lain ya. Karena saya hanya menceritakan apa yang saya tahu. Kira-kira gitu. Kalau memang saya kurang, minta tolong ditambahkan. Kalau saya salah, tolong dikoreksi di komen supaya channel ini bisa berlanjut. Karena sebenarnya saya banyak sih, saya menceritakan Jepang sih. Next, saya cerita untuk apa ya kali ini ya? Bagaimana suasana kerja di kantor Jepang yang betul-betul Jepang. Di Jepang maksudnya, bukan kerja di Indonesia di kantor Jepang, no. Tapi kerja betul-betul di Jepang. Karena ada berbagai rule ya, saya bilang. Pernah dengar istilah senpai kohai? Kakak kelas sama junior. Sering lah kawan-kawan dengar istilah senpai gitu kan, sering deh. Nah, ada istilah namanya kohai. Kohai itu junior. Nah, itu berlaku di dunia kerja Jepang. Nah, nanti itu saya bahas. Jadi kalau memang ada yang berminat ke Jepang ya ditonton. Ya. Nanti silakan juga ditonton sama acara-acara saya yang sebelumnya, sama episode saya yang sebelumnya. Ya jelek sih. Maksudnya gambarnya jelek banget sih. Ya sekarang juga jelek sih. Tapi ya saya harap bisa bisa menambah ilmu lah dari kawan-kawan. Oke, sekian. Itu aja dari saya. Saya pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.